Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Senyum Fatur. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua sehat selalu, terjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Dan di video kali ini kita akan belajar untuk pembelajaran PJOK di kelas 1, yaitu menjaga sikap tubuh. Nanti di dalamnya ada sikap duduk, kemudian ada sikap membaca mungkin, dan ada sikap berjalan. Untuk video pembelajaran kali ini anak-anak semua tonton ya sampai akhir, kemudian diklik like-nya, di komen, kemudian di share, dan di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar anak-anak semua tahu update terbaru dari channel Senyum Fatur. Dan yuk langsung aja kita ke pembelajarannya. Kali ini dilihat kelas 1 ya, PJOK. Dan untuk tema kali ini yaitu di tema 1, subtema 3, dan subtema 4. Kita next saja. Sebelum kita ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kali ini bermanfaat dan juga berguna untuk anak-anak semua ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa cukup. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, kita tonton dulu nih, ada video nih dari Bapak. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya, yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas.
Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, itu tadi ya, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan yang 5M. Yang pertama harus selalu memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan dengan air yang mengalir, yang keempat mengurangi mobilitas, yang kelima menjauhi kerumunan. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran hari ini, yaitu tentang menjaga sikap tubuh ya anak-anak ya, menjaga sikap tubuh. Nah, dilihat untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat memahami prosedur menjaga sikap tubuh, yaitu dengan duduk, membaca, berdiri, dan berjalan. Kemudian siswa dapat mempraktikkan prosedur menjaga sikap tubuh, duduk, membaca, berdiri, dan juga berjalan. Nah, ini jadi tujuan untuk pembelajaran kali ini anak-anak ya. Silakan setelah ini nanti anak-anak pahami video ini, tonton dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ataupun dipercepat gitu ya. Sudah siap anak-anak dalam pembelajaran hari ini? Silakan siapkan alat tulisnya, kemudian siapkan baju olahraganya dipakai, dan belajar tulislah, tidak apa-apa. Sedikit-sedikit ya anak-anak kelas 1 ya. Belajar untuk menulis dan memahami apa yang akan Bapak berikan pada pembelajaran kali ini. Sebelum kita ke pembelajaran, Bapak ingin cek semangatnya ya. Ketika Bapak bilang tepuk semangat, kalian semangat, oke? Siap? Tepuk semangat. 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 Ulang ya, diulang ya. Tepuk semangat. 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 Udah semangat? Nah, yuk semangat yuk. Siap ya pembelajaran hari ini ya. Nih, kita lanjut nih. Dilihat di sini ada prosedur pada sikap tubuh. Yang pertama itu ada duduk. Yang kedua itu adalah membaca, dan yang ketiga itu berjalan. Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar prosedur sikap tubuh di duduk, membaca, dan juga berjalan. Sekarang kita pertama ke duduk dulu nih. Apa sih Pak duduk itu? Duduk itu adalah salah satu bentuk posisi dasar manusia saat beristirahat. Berat badan didukung oleh pantat atau bokong yang bersentuhan dengan tanah atau benda horizontal seperti kursi. Duduk terlalu lama dapat menimbulkan resiko kesehatan yang signifikan, dan orang-orang yang duduk secara teratur untuk periode yang berkepanjangan memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak. Jadi terlalu duduk juga tidak baik. Dan posisi duduknya itu lihat di bawah ada 3 gambar. Ada yang membungkuk, ada yang miring, dan ada yang tegap. Nah, anak-anak mana nih yang betul nih? Gerakan duduk yang benar itu yang mana? Ya, betul. Yang tegak. Kalau misalkan terlalu bungkuk, nanti anak-anak semua bungkuk. Punggungnya akan melengkung. Kemudian kalau misalkan membaca seperti ini, nanti anak-anak semua akan miring ke kanan atau ke kiri ya. Jadi duduknya tegak. Nah, sekarang sambil nonton video ini duduknya tegap dulu. Biar anak-anak semua struktur tulangnya bagus. Jadi yuk duduknya tegap. Yang tegap seperti Bapak ya. Kemudian dampak salah posisi duduk. Kebiasaan duduk terlalu lama dan postur tubuh yang tidak tepat saat duduk bisa menimbulkan sebagian penyakit. Salah satunya sakit punggung tuh. Lihat, ada 2 gambar tuh. Ada yang di checklist dan ada yang disilang. Nah, yang disilang itu cara duduk yang tidak baik. Duduknya terlalu ke depan, ya. Jadi itu tidak baik. Harusnya itu tegap. Tonton videonya sambil tegap ataupun saat membacanya sambil tegap ya. Kemudian sekarang yang kedua, yaitu tentang membaca. Dalam hal ini, membaca merupakan proses menerjemahkan lambang atau pola yang tertulis sehingga memiliki makna bagi seseorang. Dalam hal ini si pembaca terutama ya, diartikan sebagai kemampuan untuk mengenal dan menangkap informasi dalam bacaan. Selain itu, membaca mengantar kepada pemahaman inferensial. Dalam membaca, seseorang bukan hanya memahami teks bacaan, tetapi lebih jauh mampu memahami apa yang ada tersirat di dalam bacaan. Jadi membaca itu memahami atau mendapatkan sebuah informasi ketika anak-anak semua membaca.
Dan juga anak-anak juga bisa memahami betul apa yang akan ada di dalam bacaan tersebut. Jadi membaca itu seperti itu anak-anak. Anak-anak akan mendapatkan informasi yang baru, ilmu yang baru, pembelajaran yang baru ketika anak-anak semua membaca. Nah, lihat nih, ada gambar lagi nih di bawah nih. Ada yang duduk sambil tegak membacanya, kemudian ada yang membungkuk membacanya, dan ada yang sambil tiduran. Nah, yang betul yang mana? Yang di kiri, di tengah, atau di kanan? Ya, betul. Di sebelah kiri layar. Sebelah kanan layar, maaf. Di sebelah kanan layar ada logo checklistnya. Nah, itu merupakan posisi membaca yang baik dan benar. Dan sekarang agar anak-anak semua tahu teknik membaca yang dengan baik, yuk kita tonton videonya ya. Bapak punya video nih tentang membaca yang salah dan membaca yang benar. Nah, selesai nih videonya. Tadi apa yang terlihat dari videonya? Ya, betul sekali. Anak-anak semua, jangan membaca sambil tiduran, telungkup. Nah, kalau telungkup, anak-anak nanti cahaya dari atasnya itu tidak dapat dari cahaya lampunya. Jadi harus duduk tegap. Jadi jangan telungkup. Kemudian yang kedua tadi, telentang tidurnya sambil seperti ini. Contoh ya, contoh jangan seperti ini bacanya ke atas, tidak baik. Itu nanti cahayanya tertutup oleh buku. Jadi harus ya betul, duduk, jangan tiduran. Jangan seperti ini sambil telungkup ataupun ke atas ininya. Jadi cahayanya tertutup oleh buku. Kemudian yang ketiga, jangan sambil meletakkan kepala di buku ketika membaca, di kursi juga atau di meja. Nah, itu tidak baik. Yang baik itu apa? Ada yang tahu? Nah, betul. Tadi siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Nah, 100 buat kamu.
Ya, anak-anak kalau membaca itu minimal nih, ketika membaca entah pun seperti ini, di atas meja ataupun diangkat. Nah, anak-anak semua minimal jarak mata dengan jarak buku itu 30 cm. Nih, contoh nih, Bapak punya penggaris, baca seperti ini. Nah, ini minimal nih, jarak minimal. Ya, minimal. Idealnya seperti ini tuh, 30 cm, jadi membacanya enak. Misalkan membaca, nah, seperti itu. Terus badannya tadi harus tegak. Jangan loyo, santai, terlalu santai, kemudian sambil miring. Nanti struktur tulang anak-anak semua jelek ataupun nanti akan mengalami kerusakan. Jadi tegak bacanya, terus baca di tempat terang, minimal ada cahaya yang membantu anak-anak semua untuk membaca. Jadi jangan terlalu gelap juga, jadi harus terang ya. Kemudian jarak antara mata dengan tulisan itu 30 cm. Kalau misalkan ada penggaris, coba dulu, oh udah segini cukup. Nah, bla bla bla. Nah, seperti itu, paham ya? Nah, ini jadi kalau baca buku itu jangan sambil tiduran, telungkup ataupun terlentang. Kemudian ketika duduk juga jangan bungkuk atau kanan atau kiri. Seperti itu ya. Itu Nana ya. Jadi itulah cara membaca yang baik dan cara duduk yang baik. Sekarang kita next ke berjalan. Berjalan di sini adalah aktivitas bergerak maju atau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kaki. Nah, itu definisi berjalan anak-anak. Anak-anak pasti sering berjalan. Berjalan ke toilet, berjalan ke tempat makan, berjalan ke teras, berjalan untuk main. Nah, itu semuanya kegiatan berjalan. Tapi anak-anak tahu tidak pengertiannya. Nah, tadi yang sudah Bapak sebutkan, berjalan adalah aktivitas bergerak maju atau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kaki, ya. Nah, sekarang ada nih teknik berjalan yang baik dan benar. Oke, anak-anak ya, disimak videonya ya. Poin. Ayo kita belajar tentang cara berjalan yang benar. Posisi kepala tegak saat berjalan. Posisi bahu santai dan tidak kaku. Tangan digenggam. Lengan di samping badan, tidak melebihi dada. Punggung tegak. Postur tubuh, badan tegak, tidak membungkuk. Posisi kaki, kaki diangkat tidak terlalu tinggi. Otot lutut dikencangkan. Cara berjalan yang benar. Posisi kepala tegak, bahu santai, lengan tidak melebihi dada, punggung tegak, tangan digenggam. Kaki diangkat tidak terlalu tinggi. Otot lutut dikencangkan. Nah, teman-teman, itu tadi adalah cara berjalan yang benar. Sampai jumpa. Nah, itu tadi video terkait dengan berjalan dengan baik dan benar. Itu ada posisinya seperti posisi pundak, posisi tubuh, posisi kepala, dan lurus ke depan. Jadi ketika berjalan itu fokus ke depan, jangan lihat tengok kanan, tengok kiri, ya. Paham? Paham ya? Untuk pembelajaran kali ini ya, tadi ada membaca, kemudian duduk, dan berjalan. Nah, itu tadi pembelajaran untuk kali ini anak-anak ya. Semoga anak-anak semua senang dan anak-anak bisa pandai dan anak-anak akan paham bagaimana sih berjalan dengan baik dan benar, kemudian membaca yang benar itu seperti apa, yang baik seperti apa, dan cara duduk yang benar ya. Itu anak-anak, terima kasih yang sudah menonton video Bapak dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, kemudian komen dengan nama, kemudian asal sekolah, oke? Nah, jangan lupa juga di-share dan juga klik tombol subscribe-nya. Klik. Kalau misalkan sudah diklik, jangan diklik lagi. Tapi yang belum diklik, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan kemudian ada logo lonceng, diklik logo loncengnya, dan klik notifikasi. Jadi anak-anak semua tahu nanti updatean terbaru, pembelajaran terbaru dari channel Bapak, yaitu channel Senyum Fatur. Terima kasih yang sudah menonton. Arigatou gozaimasu, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, jangan lupa bahagia. Bye-bye.